jumpa lagi dengan saya Firman Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini di suasana yang cukup berbeda dari biasanya. Di kesempatan kali ini saya akan mereview buku. Nah, buat teman-teman yang baru di channel ini, saya juga sebelumnya ada mereview beberapa buku. Nanti bisa ada lihat linknya di atas. Saya sebelumnya juga pernah mereview buku gitu ya. Buku novel ada, buku non novel juga ada. Nah, kali ini saya akan mereview buku apa nih? Nah, ingin tahu buku apa yang ingin saya review? Tonton terus video ini sampai habis. Yuk. Terima kasih sudah kembali lagi di video ini. Saya akan melanjutkan video ini dengan mereview sebuah buku, yaitu bukunya kali ini adalah komik. Nah, komik ini sebenarnya teman-teman pasti udah pada tahu ya rata-rata, karena komik ini sebenarnya sering muncul potong-potongannya gitu ya di Facebook. Jadi ini komik yang banyak berisi nasihat gitu ya. Dia gambarnya itu khas gitu. Jadi gambarnya itu nggak terlalu misalkan kayak manga, kayak anime gitu, nggak. Tetapi dia gambarnya bisa dibilang simple tetapi cukup khas. Jadi langsung aja nih komik apa? Yaitu komik di sini tuliskan komik inspirasi, yaitu dari Abu Nada. Iya, pasti pernah lihat sudah ya, paling nggak ada mampir di berandanya, ada yang ngeser gitu kan, komik Abu Nada. Jadi ini komik Abu Nada yang ini berjudul Bintang-Bintang yang Terang ya. Jadi komik ini formatnya agak kecil bukunya ya, agak kecil dan agak melebar gitu. Nah, ini tebalnya 163 halaman. 3 halaman. Kemudian ini cetakan pertama ya, karena kebetulan saya kemarin ikut PO. Yang ini harganya kalau nggak salah 50 ribuan gitu ya. Nanti agak variatif kisaran itu. Kemarin waktu PO alhamdulillah dapatnya lebih murah ya. Jadi ini penerbitnya adalah Dahlan Pustaka Umat. Oke. Nah, bercerita tentang apakah komik inspirasi Bintang-Bintang yang Terang ini? Jadi komik ini seperti ini ya tampilannya. Ya, dia full color. Jadi komik ini bercerita tentang tokoh ulama-ulama masa lalu, ulama salaf gitu ya, yang sangat terkenal gitu, sangat masyhur gitu ya. Jadi di situ beberapa tokohnya ada yang seperti ini Imam Atha bin Abi Robah gitu ya. Nama beliau Atha bin Abi Robah. Di sini digambarkan beliau mengendarai keledainya. Jadi ini menggambarkan sikap kesederhanaan beliau gitu ya. Ada Atha bin Abi Robah, ada Hasan Al Basri, juga ada Urwah atau siapa gitu, saya lupa namanya lengkapnya. Di situ digambarkan, diceritakan kemuliaan-kemuliaan mereka. Yang pasti yang menjadi kesamaan dari para tokoh-tokoh di komik ini adalah ketinggian ilmunya sekaligus ketawaduannya. Jadi mereka ini seperti Imam Atha gitu ya, dia digambarkan di situ ceritakan dia mendatangi pemimpin saat itu kemudian menasehatinya. Kemudian mereka ini ulama yang ilmunya tinggi cuman sangat rendah memandang dunia gitu ya. Jadi nggak tergiur dengan kekuasaan, dengan harta segala macam. Jadi di sini apabila kita benar-benar menyimak, menghayati gitu ya, kita akan tersentuh betapa mulianya para ulama salaf ini. Saya kasih sedikit bagaimana perbincangannya gitu ya. Ini saya pilihkan yang ini saja karena ini cukup singkat tapi kena gitu ya. Jadi di sini Imam Atha ini menemui pemimpin pada saat itu, kemudian menasihatinya gitu ya secara langsung, berdekatan, itu duduk di depannya gitu ya, lutut bertemu lutut. Di akhir nasihatnya Imam Atha berkata pada pemimpin zaman itu ya, presiden lah sebut gitu ya. Gitu. Beliau berkata, masih bertakwalah Anda kepada Allah, wahai Amirul Mukminin. Ketahuilah
bahwa Allah ciptakan Anda seorang diri. Anda akan mati seorang diri. Anda akan dibangkitkan di padang mahsyar seorang diri. Anda akan dihisap seorang diri. Demi Allah, Anda tidak akan melihat siapapun. Beliau langsung meninggalkan khalifah tersebut, dan khalifah tersebut menangis terseduh-seduh, diingatkan akan nasihat tersebut. Jadi diingatkan betapa beratnya beban amanat seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang presiden, gitu ya, apapun itu. Ya, kemudian juga ada kisah tentang Urwah bin Jubair ya. Ini ulama masya Allah luar biasa dalam menjaga apa ya, sesuatu yang jangankan yang haram gitu, yang subhat masuk ke diri aja sangat dijagain sekali. Di sini saya nggak akan ceritain, cuma ini ceritanya masya Allah, ini menurut saya mind blowing banget gitu ya. Ini seseorang dalam kondisi yang seharusnya dibolehkan, tapi demi menjaga yang namanya kesucian gitu ya, dia tidak ada kompromi, walaupun itu sangat-sangat menyakitkan gitu. Jadi miliki komik ini ya, ini sangat recommended, ini sangat cocok untuk anak-anak di usia 9 tahunan ke atas gitu ya. Mungkin yang di bawahnya juga mungkin bisa, karena ini kan full color ya, full gambarnya full gitu ya. Walaupun gambarnya terkesan sederhana, cuman apa ya, kena gitu loh dengan menggambarkan situasi tokoh-tokoh seperti ini gitu loh. Oke, sekali lagi ini judulnya Bintang-Bintang yang Terang dari Abu Nada. Ini masya Allah karya yang sangat bagus dari saudara kita Abu Nada. Sip. Oke, sekarang saya lanjut ke komik kedua. Komik kedua ini masih dari penulis yang sama, yaitu Abu Nada, tetapi ini kategorinya komik dewasa. Tapi jangan langsung berpikir wah komik dewasa yang gimana gitu ya. Tetapi ini komik dewasa yang ditujukan untuk pembaca-pembaca seusia kita, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak gitu ya, atau remaja. Jadi di sini judulnya komiknya Sejenak Jeda dari Letih Dunia. Seperti ini nampulnya. Ini gambar covernya asik nih. Ini gambarnya seorang ayah ngantarin anaknya sekolah. Wah, ini gue banget nih. Ya, jadi komik yang ini sebenarnya banyak bercerita tentang nasihat-nasihat agama yang dikemas dalam format seperti ini, salah satunya ya. Di halaman sebelah sini ini dikasih ilustrasi gitu dengan gaya gambar khas Abu Nada. Kemudian di sini diceritakan tentang pembahasan nasihat agamanya. Misalkan ini baper gitu ya. Ini dan sini tulisannya sangat apa ya? Sangat ditulis dengan gaya bahasa yang sangat asik. Jadi gaya bahasa populer, tetapi apa ya? Tidak sekedar menuliskan deskripsi misalkan beberapa apa, tapi ada rima-rimanya gitu loh. Ada seperti lirik gitu loh. Nah, itu. Ini Abu Nada selain gambarnya oke, ternyata gaya tulisannya juga oke juga ini. Nah, itu di halaman-halaman depannya seperti itu ya. Formatnya di sini misalkan dibahas tentang ikhlas, kemudian dibahas tentang eksis gitu ya, tentang martabat, tetapi semakin ke belakang nanti ilustrasi gambar semakin banyak seperti ini. Nah, ini di sini ada dibahas tentang gibah gitu ya. Wah, ini yang suka gibah nasional ini harus baca ini nih. Di sini kan digambar dia ceritain orang gitu ya, dia gibahin orang. Nah, terus dinasihatin sama temannya, bro nggak boleh kayak gitu ya. Loh, tapi itu kan fakta katanya. Loh, ya tetap gibah gitu loh. Terus kalau gitu salah juga dong. Iya. Nah, terus cara meminta maaf atau mengatasi dosa gibah ini gimana? Nah, di sini dijelasin ini dengan cara yang sangat simpel jadinya gitu ya. Misalkan dibanding kita baca kitab fikih gitu ya, gimana gitu, ini lebih simpel sepertinya gitu loh, lebih asik gambarkan di sini. Jadi ada kayak format tanya jawab gitu. Kemudian gibah itu yang dibolehkan seperti apa? Misalnya di sini ada juga dijelasin gitu dengan gambar yang asik gitu ya, dengan khas Abu Nada. Ini cukup tebal dibandingkan yang komik sebelumnya.
Ini 228 halaman dari penerbit yang sama. Dan harganya ini normalnya sekitar 70 ribuan gitu ya. Karena kemarin kita ikut PO, jadi dapatnya alhamdulillah lebih murah. Dan yang beli ini kemarin PO, saya nggak tahu kalau beli selanjutnya dapat juga. Ini dikasih bonus gitu ya. Bonusnya seperti ini. Ini yang bintang-bintang yang terang seperti ini. Nah, dapat gantungan kunci, cakep nih gantungan kuncinya. Kemudian juga yang ini. Nah, ini juga cakep. Ini ditaruh gitu di tas anak atau di tas bapaknya gitu ya. Biar ingat selalu sudah baca Al-Quran. Nah, gitu, jadi mengingatkan sudah baca Al-Quran hari ini gitu ya. Nah, gitu. Ini dua bonusnya. Dua komik ini sangat saya rekomendasikan untuk dibeli gitu ya. Yang ini bapaknya, ibunya yang baca, yang ini buat anaknya. Nanti ya, sudah selesai ditukar gitu ya. Sama-sama. Ini kemudian mungkin bisa anaknya disuruh ceritain kembali ke orang tuanya. Tentunya akan menjadi kegiatan yang mengasihkan gitu ya di kondisi WFH sekarang. Anak-anak kita kasih bacaan yang berkualitas gitu ya. Jadi nggak cuma anaknya, bapaknya juga baca yang berkualitas. Oke. Nah, seperti biasa di review sebelumnya saya juga selalu mengingatkan buat teman-teman yang menemukan buku bagus misalnya seperti ini gitu ya, jangan belinya cuma satu, tapi belinya usahain dilebihin, karena ini kan buku bagus nih, dilebihin belinya 2 atau 3 kemudian dibagikan. Saran saya sih sebaiknya diberikan ke misalkan ke rumah yatim atau panti asuhan yang di dekat rumah gitu ya, biar kita juga tidak hanya bermanfaat diri sendiri dan keluarga, tetapi juga untuk adik-adik kita yang lain gitu ya. Seperti sekarang ini saya belinya lumayan nggak ini gitu ya, ini udah kelihatan di sini saya beli beberapa. Ini nanti setelah saya video ini saya akan main ke rumah yatim untuk kita bagikan kepada adik-adik kita di sana, yaitu melalui gerakan 1 juta buku untuk masjid dan musola ya. Itu kan sebelumnya juga ada di video sebelumnya gitu ya, nanti ada saya kasih link di atas. Siapa tahu ada teman-teman yang pengen ikutan mau sumbang buku buat teman-teman kita di sahabat yatim, bisa gabung, bisa join, bisa hubungi saya. Nanti kita sama-sama himpun buku, kita bagikan kepada mereka. Dan juga ada buku yang juga saya akan bagikan nanti ke adik-adik kita, yaitu ini nggak usah ceritain lagi, ini karya hebat nih dari Andrea Hirata, novelis hebat Indonesia gitu ya, Guru Aini. Jadi ini ya saya ceritain sekilas saja singkat ya. Jadi dari novel ini nih ya, emang hebatnya Andrea Hirata itu dia bisa ya, mensastrakan matematika gitu. Jadi orang yang dulu mungkin alergi dengan matematika, tapi kalau sudah baca ini jadi kangen mau belajar matematika lagi. Ya serius nih, saya itu dulu waktu sekolah termasuk orang yang agak-agak ngeri sedap gitu waktu matematika, tapi dengan baca ini saya jadi aduh kenapa dulu nggak serius belajar matematika ya. Ternyata matematika itu universal gitu loh, bahasa universal, bahkan ada yang sampai bilang bahwa Tuhan itu berbicara dengan bahasa matematika gitu. Wah, gimana bisa gitu lah? Bisa gitu ya. Nanti kayaknya bukan di sini sih harus diceritain, dan saya juga agak susah ceritain bahwa di alam semesta itu ada kode-kode 11 kode matematika gitu, bilang matematika yang terdapat secara konsisten yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu buat yang ateis itu. Kalau mau sains jawabannya ada secara sainsnya. Nah, ini salah satunya bisa baca buku ini juga sangat recommended banget. Proses si Andrea Hirata saya punya semua, saya baca hanya dalam waktu beberapa jam selesai karena asik banget. Ya ini juga sangat direkomendasikan dibaca buat bapaknya, ibunya, buat anak ini oke banget. Ini juga kemarin beli dapat hadiah yang sama, yaitu gantungan kunci juga, sepatu, dan Guru Aini. Ini yang baca nanti akan tahu apa makna dari sepatu butut ini. Oke, saya kira itu aja dulu. Nanti kita mau antar buku ini ke sahabat ini. Yang ingin tahu gimana, mungkin nanti kita akan bikin vlognya. Oke, jadi sampai di sini dulu review buku saya yang cukup singkat gitu ya. Jangan lupa subscribe dan like video-video saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi di review buku selanjutnya. Yuk, wassalam.